다시 말이지 Since 17년 널 지켜봤지 말을 못했을 뿐 여전히 네 주위를 맴돌아 두 눈을 뗄 수가. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bening Febi Askia dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan membahas tentang peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Lembaga penegak hukum di Indonesia diantaranya ada polisi, KPK, kejaksaan, hakim, dan advokat. Oke guys, kita masuk yang pertama yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Polisi merupakan salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dalam negeri. Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia sebelum jaksa dan hakim. Lebih lanjut, polisi berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oke teman-teman, kita masuk selanjutnya yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah orang yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung barang bukti yang cukup dan didukung minimal 2 saksi. Dalam proses penegakan hukum, kejaksaan dituntut untuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketentuan tentang kejaksaan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Wewenang kejaksaan dikelompokkan dalam 3 bidang. Yang pertama yaitu bidang pidana. Wewenang kejaksaan dalam bidang pidana yaitu melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, yang keempat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan yang terakhir melengkapi berkas perkara tertentu serta melakukan pemeriksaan tambahan sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan. Yang kedua, ada bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah bidang ketertiban dan ketentraman umum. Wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum yakni yang pertama peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang kedua pengamanan kebijakan penegak hukum, dan yang terakhir penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke lembaga penegak hukum yang ketiga, yaitu ada hakim. Apa sih hakim itu? Jadi, hakim merupakan pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa hakim bertugas dalam ranah peradilan. Dalam proses penegakan hukum, hakim memiliki wewenang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Proses mengadili dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam proses penyelenggaraan peradilan, hakim diberi kekuasaan yang merdeka. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Oke teman-teman, sekian untuk materi yang saya berikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, bye-bye.
A few moments later. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya tentang lembaga penegak hukum di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Usnul Khotimah dari kelas 12 OTKB 1. Keempat, ada advokat. Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, serta melakukan tindakan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tugas utama seorang advokat dalam proses penegakan hukum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Ketentuan tentang advokat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK merupakan lembaga negara independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Bersifat independen artinya KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dijelaskan tugas KPK dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK berpedoman pada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Ketentuan tentang KPK telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Do you think I'm such a happy person? No, you are wrong.